banyak janda. Kenapa sudah jarang nikah? Waktu saya ajak, Bu, ibu janda? Iya, nikah aja Bu. Katanya saya sudah jarang, Pak. Nggak usah, nikah nggak usah, ibadah aja. Nah, ternyata Khadijah pun waktu itu sudah punya anak pisah. Maka anak pisah lah yang menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kamu seorang janda kaya masih cantik walaupun kamu sudah tua. Nikah aja dah. Kata Khadijah, saya nggak mau lagi menikah dengan siapapun kecuali sama siapa? Muhammad. Terdengarlah itu sama anak pisah. Lari anak pisah ke tempat Khadijah, menyampaikan, Khadijah, Muhammad itu kalau dia mau menikah dengan kamu mau, ya kalau mau dia saya mau. Begitu botol luar biasa. Yang menyorong itu bukan ibu-ibu, kita bapak-bapak. Hari ini bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu dan tanpa kaya. Nah, begitu diangkat, apa katanya? Wahai Ukasha, malu saya melihat orang seperti saya. Begitu mau dicambuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bahkan tak kembar binatang. Ukasha, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan karunia kita telah dapat berkumpul di tempat ini, di halaman masjid ini. Yang pertama adalah mempererat silaturahim kita. Kemudian yang kedua adalah dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta peresmian TPA. Tak lupa juga kita sampaikan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan peradaban yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama saya mohon maaf karena keterlambatan sehingga saya tidak bisa hadir lebih awal, karena tadi pagi juga ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Karena bertepatan dengan hari ini juga ada 3 agenda yang harus kita laksanakan, sehingga kami harus membagi waktu. Pertama, seharusnya Bapak Bupati juga hadir, namun karena beliau bersama TNI saat ini pencanangan tentang ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Tengah, karena ini merupakan pencanangan secara serentak di Republik Indonesia. Kemudian juga seharusnya hal-hal lain, jadi kami bagi tugas Pak Sekda Karusif juga pengajian dan saya kemari. Jadi oleh sebab itu mohon diperbanyak maaf. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang kami muliakan, tadi saya di penghujung ceramah tentang Maulid. Saya hanya singkat-singkat saja. Yang pertama, menurut saya, menurut pikiran saya, ada 3 hal yang perlu kita cermati dari Maulid ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kita harus memperingati Maulid pada hari ini, pada bulan Maulid ini? Itu dulu pertanyaan saya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan menjawab secara serentak, saya akan menjawab sendiri. Kita laksanakan Maulid karena kita cinta kepada Rasulullah, karena kita hormat kepada Rasulullah, dan karena kita yakin dan percaya bahwa Rasulullah membawa risalah daripada Al-Quran. Itu saya kira jawaban. Bagi saya kira kita sependapat. Nah, setelah itu kita juga harus melangkah lebih lanjut. Sebelum juga lahir Rasulullah, ada suatu proses zaman, yaitu zaman jahiliyah, di mana orang hidup menggunakan hukum rimba,
di mana orang hidup, siapa yang punya kehebatan, dia menguasai yang lemah. Bagaimana pada saat itu kita melihat semua aspek kehidupan itu tidak berjalan dengan normal. Kemudian kalau kita belajar tentang tarikh Islam, bagaimana sebelum Rasulullah lahir, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Saya tidak bisa bayangkan kalau ibu-ibu tidak ada di dunia ini, bapak-bapak juga tidak betah. Itu pada zaman itu. Jadi begitu hebatnya zaman yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan. Pada masa konflik saja kita bayangkan kita bertikai dalam skup yang sangat kecil, tetapi kita sudah mandah tidur di bawah pohon kopi. Ada yang sudah eksodus dari Kabupaten Aceh Tengah. Itu hanya kita saja dalam jumlah yang kecil, apalagi di Jazirah Arab pada waktu itu. Kita tidak bisa membayangkan. Kemudian setelah itu dilahirkan Rasulullah, dan dia akan membawa risalah daripada Al-Quran, mengajarkan firman Allah kepada kita. Namun sewaktu dia mengajarkan itu, tidak pernah membawa bedil, tidak pernah membawa pedang, Anda harus masuk ke agama saya, tidak pernah. Tetapi dengan lembah lembut dia menyampaikan syiar Islam kepada kaum Quraisy dan segala kaum yang ada di Arab. Ini bisa jalan. Rasulullah juga dilahirkan untuk merubah akhlakul karim. Itu yang diajarkan. Dengan lembah lembut dia menyampaikan Islam di tengah-tengah kehidupan orang Arab pada waktu itu. Menjadi pertanyaan kita, kenapa pada saat kita ini porai sawahannya gigi, porai sawahannya bengis, porai halannya menamat tersik? Kenapa bisa seperti itu? Kita harus maknai bahwa Rasulullah itu menyampaikan dengan penuh akhlakul karim. Apa yang telah disampaikan oleh tengku guru kita menyangkut dengan kelahiran Rasulullah. Itu pada waktu beliau menyampaikan syiar Islam. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, tentu kita hadir di sini bersama-sama untuk menyatukan pandangan dan pikiran kita. Kita masih mencintai Islam untuk kehidupan kita. Islam memberikan keyakinan, Islam menyemangati kehidupan kita. Suatu ketika kita akan mengalami kehidupan di alam yang lain. Tidak perlu kita banggakan, tidak perlu kita mengaku hebat. Satu ketika kita juga akan mengakhiri kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, di sisa-sisa napas kita ini, di sisa-sisa nikesah ini, mari kita bangun satu kesatuan yang kuat. Kita bangun harmonisasi yang kuat. Kita jaga ketertiban dan keamanan, sehingga kita akan bisa melaksanakan semua aspek kehidupan kita. Kalaulah kita tidak aman, kalaulah kita tidak tertib, kalaulah kita tidak bisa melaksanakan suatu proses kehidupan kita ini yang damai, saya kira ini juga tidak baik. Ini membutuhkan energi kita yang cukup besar. Biaya keamanan dan ketertiban ini teramat mahal harus kita keluarkan. Kemarin kejadian di Burni antara orang Korea dengan masyarakat kita. Sewaktu seperti ini kejadian, dikecilin volumenya. Tetapi karena menyinggung perasaan pada saat melakukan memperingati Maulid Rasulullah, maka semua orang ngamuk di sana. Itu sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Oleh sebab itu kita selaku aparatur pemerintahan harus melakukan suatu upaya supaya ini bisa damai. Karena kita tidak ingin juga kita berbicara tentang SARA.
Itu ada hal yang sangat mengganggu. Akhirnya sampai dengan ini hari seminggu bahwa mereka tidak bisa bekerja. Berapa waktu habis untuk menunggu ini? Waktu itu juga teramat mahal. Kita tidak bisa memutarbalikkan waktu. Semua bisa kita percantik, semua bisa kita lakukan, tetapi waktu tidak bisa kita robah ke belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak pakai jilbab pada saat ini semua ingin cantik. Alhamdulillah kemarin kita damaikan, semua pihak memaklumi sehingga tidak menyebar. Teman-teman saya menanyakan dari Banda Aceh, dari mana, kenapa ini bisa terjadi Bang? Apa perlu kami turun ke Takengon? Saya katakan tidak boleh, ya, tidak usah dulu, saya coba untuk menangani. Alhamdulillah ini kita tangani dengan semua persoalan. Saya mengatakan pada pertemuan itu, kalau istilah gayanya, kalau sesat ulak kudening, kalau tingkis ulak kudening, kubide. Saya katakan kepada masyarakat di luar komunitas yang pelayanan agama, tolong dihargai kearifan lokal yang ada di sini. Alhamdulillah ini juga dipahami oleh mereka. Selesai. Tapi seminggu habis waktu kita untuk menyelesaikan itu. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, secara fitrah kita didudukkan dalam dua fungsi penting. Yang pertama, kita didudukkan sebagai Abdullah. Kemudian yang kedua, kita didudukkan sebagai Khalifah. Sebagai Abdullah, bahwa kita dihembuskan roh kita oleh Allah. Siapapun tidak bisa. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat begitu seketika mati mesin listrik, begitu habis. Tidak ada penerangan. Itulah kehidupan. Jadi oleh sebab itu, tidak ada alternatif lain dalam kehidupan kita sebagai Abdullah. Suatu saat kita akan kembali ke hadapan Allah, akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang itu. Samanya kita di hadapan Allah. Yang membedakan kita hanyalah amalan kita. Suatu ketika kita tidak bisa tentukan langkah rezeki pertemuan maut itu di tangan Allah. Satu ketika kita akan juga digotok oleh orang. Oleh sebab itu saya mengatakan pada tahun baru Islam dan tahun baru Masehi, kita alhamdulillah letusan mercon tidak ada. Kita sampaikan dalam rangka mengembangkan syariat Islam. Pada malam itu kita merenung diri sampai di mana kita. Hana sudah kita lakukan. Bukan kita berbangga dengan berakhirnya tahun, tetapi kita harus merenung diri, menganjak kita ke tahun 2015 nih. Kapan kita akan berakhir? Itulah kita sebagai apa? Nah, sebagai khalifah, didudukkan kita sebagai khalifah, kita juga sebagai pemimpin. Saya tidak berbicara tentang pemimpin mulai dari presiden, gubernur, bupati, camat, kepala kampung, reju, bukan itu yang saya kaji. Tetapi adalah memimpin diri kita sesuai dengan ajaran Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Apakah ini sudah bisa kita laksanakan dengan bijak dan arif? Saya tidak mengulas lebih panjang. Ini segera ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih paham. Jadi oleh sebab itu di dalam kedepannya ini harus kita lebih ekstra hati-hati. Oleh sebab itu saya melihat ada beberapa sinyal bahwa dia tanya ini kuli Pak, 1 miliar nih Pak, ini ada yang 750 juta segala macam. Kita itu harus kita syukuri, tetapi proses untuk mempertanggungjawabkan itu kita harus hati-hati. Ini yang saya sampaikan ke Menteri Desa, karena sekarang sudah ada Menteri Desanya Pak. Menteri Desa adalah tertinggal dan transmigrasi. Jadi untuk mengurus desa ini adalah satu menteri. Begitu pentingnya. Oleh sebab itu kita juga harus melakukan suatu perubahan yang mengarah ke kepercayaan publik. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktu kita juga, saya diberi kepercayaan oleh Bapak Camat untuk meresmikan TPA yang ada di sebelah kanan kita. TPA yang kita bangun begitu cantik dan indah. Kita berharap sangat kepada seluruh masyarakat supaya TPA ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan anak kita untuk dididik, diproses.
untuk melakukan transformasi tentang akhlakul karim, untuk melakukan transformasi tentang kehidupan. Saya kira ini menjadi sangat penting di dalam komunitas kehidupan kita. Oleh sebab itu, di akhir sambutan kami ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TPA yang ada di Bukit Kemuning, Pacaman, ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Dan terakhir, saya kira tidak mendahului pendapat pertimbangan Tengku Guru kita, saya juga mengucapkan